Ayo, anak-anak semua, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan. Ku mendaki ke bukit Sion. Siapkan hatinya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, pada saat ini diri kami anak-anak-Mu akan memuji memuliakan Engkau Tuhan, menari dan bersorak bagi Tuhan. Berkati kami Bapak, urapi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari masih menggunakan gerakan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Penuh sukacita menggunakan gerakan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Dalamnya hatiku jadikanlah. Ayo siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya semuanya ya.
Kita mau mengawali kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami saat ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami semua dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Ayo semuanya membuka, Ibu akan bacakan untuk kita. Oke. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik terkasih, itulah tema kita hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik terkasih, siapa yang di sini suka dengan yang namanya gelap? Ada? Siapa yang suka dengan yang namanya hitam, tidak kelihatan apa-apa? Tidak ada. Siapa yang mau menjadi buta karena tidak bisa melihat apa-apa? Iya, pasti tidak mau. Adik-adik yang terkasih, gelap itu sangat menakutkan. Kegelapan itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena kita tidak tahu siapa dan apa yang ada di sekeliling kita. Di saat gelap, di saat kita berjalan, kita bisa jatuh. Di saat gelap, kita tidak tahu ada orang yang jahat dengan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu sama dengan pelita, atau firman Tuhan itu diumpamakan sama dengan pelita. Siapa yang tahu apa arti pelita? Ya, pelita itu fungsinya untuk menerangi supaya yang gelap itu tidak ada lagi, tetapi digantikan dengan terang. Nah, adik-adik yang terkasih, kita mau belajar fungsi firman Tuhan atau fungsi pelita. Yang pertama, fungsi pelita adalah menghilangkan yang namanya kegelapan. Gelap itu apabila ada pelita menjadi hilang, tetapi gantinya adalah terang. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kita rajin membaca firman Tuhan, maka kegelapan yang ada di hidup kita itu hilang, digantikan dengan yang namanya terang. Ya, apabila kita suka berbuat jahat, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, digantikan dengan hal-hal yang baik dalam hati kita, dan kita suka melakukan hal-hal yang baik. Itu yang pertama, fungsi dari firman Tuhan atau fungsi dari pelita, yaitu menghilangkan kegelapan. Yang kedua, fungsi dari pelita atau firman Tuhan itu adalah menerangi. Nah, dia terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Mengapa? Karena firman Tuhan itu terus menerangi hati kita. Firman Tuhan itu mengisi hal-hal yang baik dalam hati kita. Jadi kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, karena firman Tuhan itu menerangi. Nah, yang ketiga, fungsi dari firman Tuhan atau pelita yaitu memancarkan cahaya. Pelita bisa nggak padam? Bisa pelita itu padam. Tetapi adik-adik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu apabila kita membaca terus-menerus, firman Tuhan itu akan tetap bersinar atau memancarkan cahaya. Apa maksudnya di sini? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak lagi membaca firman Tuhan, maka pelita itu akan padam karena tidak ada lagi dalam hati kita. Tetapi apabila kita rajin membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terus bersinar atau menyinari. Apa artinya? Kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang ada di sekitar kita. Misalnya ada teman-teman kita yang berkelahi, karena kita sering membaca firman Tuhan, kita mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Kita mengajari teman-teman, menasihati teman-teman tidak boleh bertengkar atau tidak boleh melawan orang tua. Itu fungsi yang ketiga, memancarkan cahaya. Fungsi yang keempat yaitu pelita atau firman Tuhan berfungsi untuk menunjukkan jalan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa apabila gelap kita tidak bisa melihat apa-apa, tetapi apabila ada sinar maka kita bisa melihat jalan. Jadi firman Tuhan itu penunjuk jalan. Apabila kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, kita tahu
Karena ada cahaya, maka kita tidak melewati jalan itu. Sepertinya seperti ini. Misalnya mama menaruh uang di atas meja. Nah, adik-adik, di saat adik-adik sering atau rajin membaca firman Tuhan, maka adik-adik tidak mau mengambil uang tersebut. Karena di saat kita mengambil tidak izin, itu namanya mencuri. Tetapi karena kita tahu mencuri itu tidak boleh, maka kita tidak akan mengambil. Apabila kita mau jajan atau mau membeli sesuatu, maka kita harus izin kepada mama papa. Mama papa, saya mau jajan, minta uangnya. Dia mau bilang, ada uang di atas meja, ambillah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, firman Tuhan itu seperti pelita. Pelita yang pertama tadi fungsinya apa? Ya, pertama fungsinya tadi menghilangkan kegelapan. Yang kedua fungsinya apa? Menerangi. Yang ketiga fungsinya apa? Bercahaya. Yang keempat fungsinya apa? Penunjuk jalan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, karena kita sudah diajari firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, ingat ayat hafalannya terambil dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Ayo adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diajari oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami rajin belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bahasa kita mau memberikan persembahan. Ayo, semuanya siapkan persembahannya. Kita mau memberi untuk Tuhan, berilah dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Aku diberkati. Ayat hafalannya divideokan dan dikirim ke grup jemaat. Mari kita menyerahkan persembahan kita dan terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa, semua berdiri. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan, memberkati kami anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati kami orang tua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan sekolah minggu, yaitu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati pada firman Allah dan kerjakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari lepas hari, maka engkau memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyayangi engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua kita orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video sekolah minggu yang akan datang. Ingat ayat hafalannya semuanya, baik yang Bukit Tinggi, Padang Sarai, yang ada di Padang, semua kita bikin ayat hafalan. Sampai jumpa. Shalom.